Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Cikal Mutazam, dan pemirsa, inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini, kebakaran melanda rumah toko di Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Sejumlah warga dan petugas damkar berusaha memadamkan api. Gereja. Terjadi kebakaran di Jalan Perjuangan Pancing. Kobaran api membesar dari lantai dasar rumah toko atau ruko yang dijadikan tempat usaha papan bunga di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat malam. Sejumlah warga sekitar berusaha membantu memadamkan api sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran pertama kali diketahui oleh pemilik usaha papan bunga bersama anak dan istrinya yang sedang berada di lantai 3 ruko. Melihat kobaran api membesar di lantai 1 ruko, dengan cepat pemilik ruko dan keluarganya langsung menyelamatkan diri. Kobaran api berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian dengan mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Medan Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik kebakaran hebat yang terjadi di permukiman padat penduduk di Desa Tangga-Tangga, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat siang. Awalnya api terlihat membakar rumah panggung yang saat itu dalam keadaan kosong. Lantaran api dengan cepat membesar, ditambah kencangnya tiupan angin, api pun merambat ke rumah warga lainnya. Warga sekitar yang panik nampak berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. 7 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 8 rumah warga terbakar dalam peristiwa ini, di mana 6 rumah rusak parah hingga rata dengan tanah, sementara 2 rumah lain rusak sedang. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Akibat peristiwa tersebut, 8 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan jerigen oli terbakar di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan. Akibatnya arus lalu lintas di ruas tol mengalami kemacetan panjang. Kobaran api membakar habis sebuah truk yang tengah membawa jerigen oli di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan, arah Pondok Indah menuju kawasan Ragunan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam truk membuat api cepat membesar. Dalam peristiwa kebakaran ini juga sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan 19 personil langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Sopir bersama kernet truk berhasil menyelamatkan diri saat mengetahui adanya percikan api. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Awalnya meledak dulu pertama kali, soalnya membesar. Terus lama banget pemadam kebakarannya datang 4 kali. 4 kali meledak. 4 kali meledak ya? Berarti pas kakak lihat awal itu udah ada apinya belum, Kak? Udah gede banget, udah jatuh-jatuh apinya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun akibatnya arus lalu lintas di ruas tol mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Dari gas las, tabung las meledak, jadi apar udah dikerahkan, tetap semua nggak mampu padamin. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah mobil bak terbuka di ruas jalan tol Lingkar Luar Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke mobil truk yang berada di depannya. Peristiwa ini terjadi ketika mobil bak terbuka itu dipanggil untuk menangani mobil truk pengangkut tanah yang mogok akibat as roda belakang truk mengalami patah. Namun pada saat proses pemotongan dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api hingga dengan cepat menjalar ke mobil itu. Tiba-tiba ada bunyi ini bus gitu. Udah pas aku keluarin, itu api langsung nyebar gitu. Itu udah tinggalin aja. Oh, dari tabung gas ini, tabung gas mesin las ini. Iya. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kini kasus ditangani oleh Jasa Marga dan petugas kepolisian patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, takut terjaring razia, sejumlah wanita diduga pekerja seks komersial atau PSK di eks-lokalisasi Payosi Gadung nekat bersembunyi di balik dinding. Seorang PSK menangis saat diamankan. Buka pintunya deh. Pastikan aman saja, ayo kita bagus saja ya. Rumah diduga dijadikan lokasi prostitusi terselubung, eks-lokalisasi Payosi Gadung atau Pucuk, Kota Jambi digerebek petugas Satpol Kota Jambi Jumat dini hari. Pemilik menutup pintu rumah saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP yang melibatkan aparat kepolisian dan polisi militer. Saat masuk ke dalam rumah, petugas mendapati para wanita diduga PSK bersembunyi di belakang rumah karena takut terjaring. Tidak hanya itu, seorang wanita menangis saat terjaring petugas Satpol PP. Wanita yang mengaku pendatang dari luar kota ini langsung diangkut ke mobil petugas untuk diperiksa dan didata. Di lokasi terpisah, petugas Satpol PP juga menjaring wanita malam yang tengah menemani pria hidung belang minum minuman keras. Dari dua rumah tersebut, Satpol PP menjaring 13 wanita diduga PSK, pemilik rumah, dan 2 orang diduga mucikari. Kasatpol PP Feryadi menyebut penggerebekan dilakukan karena ada informasi eks-lokalisasi Payosi Gadung masih beroperasi. Malam ini kita membawa 15 orang. Yang dibawa ini diduga ini PSK atau seperti apa, Pak? Yang 15 PSK dan 2 orang itu mucikarinya. Proses di kantor, selain di BAP, apakah nanti kita proses sampai ke hukum atau nanti ada yang kita kirim ke panti sosial. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menyiapkan tempat untuk karantina mereka. Selain menangkap belasan wanita yang diduga PSK dan 2 mucikari, petugas Satpol PP juga menyegel rumah yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang pria yang mengaku anggota Ormas marah ketika melawan arah di Semarang, Jawa Tengah. Video tersebut viral di media sosial karena pria tersebut menendang mobil pengendara lain. Iya. Ini Ketua PP Kabupaten Semarang ya. Video perselisihan antara 2 pengendara mobil ini ramai di media sosial. Pasalnya pengendara yang melawan arah menendang mobil pengendara lain dan mengaku sebagai anggota Ormas. Kejadian ini terjadi di jalur satu arah di kawasan Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Usai viral, pengurus pemuda Pancasila Kabupaten Semarang langsung menggelar klarifikasi. Pria arogan yang menendang pengendara lain ternyata bukan ketua Ormas. Dengan viralnya permasalahan ini, Mas Wisnu dengan tidak sadar mengatasnamakan Ketua Pemuda Pancasila. Itu memang bukan Ketua Pemuda Pancasila, cuman pengurus Pemuda Pancasila di Kabupaten Semarang sebagai BPH. Dan saya sangat menyayangkan ini adalah untuk evaluasi kita sebagai pengurus Pemuda Pancasila. Jangan sampai ada terjadi permasalahan seperti ini.
Dan saya untuk Mas Michael dan istri sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Kami sekeluarga besar Pemuda Pancasila meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari musyawarah warga kita memang membuat rekayasa lalu lintas bahwa ada satu jalan yang kita bikin satu arah dan dipasang juga rambu-rambu. Harapan kami dengan peristiwa ini ya mungkin nanti pihak yang terkait bisa menjadi perhatian agar upaya-upaya pembenahan jalan dan infrastruktur yang ada di Desa Kalongan ini jadi lebih baik lagi. Setelah dimediasi oleh kepala desa setempat, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ke polisi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat rapat paripurna DPD RI ke-12. Setelah hujan interupsi, sejumlah senator menghampiri meja ketua DPD hingga mencoba merebut mikrofon. Banda, silakan tak. Banda. Inilah suasana kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI masa sidang kelima tahun 2023-2024. Kejadian bermula saat Lanyala sedang menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI serta laporan hasil kerja pimpinan DPD RI. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang. 3 anggota yang saya belum dijawab berdasarkan kesepakatan kelompok. Namun interupsi demi interupsi mulai muncul. Salah satunya disampaikan Senator asal Papua Barat, Philip Wamafma. Pengaturan tentang syarat pencalonan pimpinan dalam ungkapan DPD RI sama dengan syarat pencalonan pimpinan DPD RI. Lanyala sempat tak menggubris interupsi tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan laporan serta draft tata tertib. Hal ini pun memantik amarah sejumlah senator lain. Mereka turut berteriak melayangkan interupsi hingga akhirnya menghampiri meja Lanyala sambil menunjuknya agar tak mengesahkan laporan draft tata tertib. Saat anggota berbondong-bondong menghampiri meja pimpinan, salah satu senator bahkan berusaha merebut mikrofon ketua DPD RI. Sejumlah petugas pengamanan pun kemudian membentuk barikade agar kericuhan tak semakin menjadi. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan menskor sidang selama 10 hingga 15 menit untuk meredakan suasana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Banjir bandang melanda Kecamatan Botupinge, Gorontalo. Hujan deras sejak hari Rabu menyebabkan sungai meluap. Cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang terus meningkat mengakibatkan sungai di sekitar Kecamatan Botupinge, Bone Bolango, Gorontalo meluap. Air dengan cepat merendam permukiman warga hingga menyebabkan kerusakan dan kepanikan di beberapa desa. Desa Panggulo merupakan salah satu desa yang paling parah terdampak banjir. Akibatnya puluhan kepala keluarga dengan total ratusan jiwa terdampak langsung. Terkait peristiwa ini, hingga kini masyarakat yang terdampak banjir bandang masih berupaya membersihkan material pasir yang masuk ke dalam rumah mereka. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti. Kebijakan tersebut diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan juga menghemat keuangan negara. Pemirsa, rencana pembatasan BBM ini disampaikan oleh Menko Marves
Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Luhut, pembatasan BBM bersubsidi bisa menghemat keuangan negara dan juga mengurangi polusi udara. Saat ini Pertamina diklaim sedang menyiapkan proses pembatasan BBM bersubsidi agar terrealisasi. Jika kebijakan ini direalisasikan, maka pada 17 Agustus 2024 mendatang, pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite akan benar-benar dibatasi. Dan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya, kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Pemirsa, demi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan di tahun 2024. Ya pemirsa, salah satu kebijakan yang akan diterapkan di tahun ini adalah pembatasan BBM bersubsidi. Pembatasan BBM bersubsidi Pertalite ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2024. Cara pembatasan BBM bersubsidi Pertalite adalah untuk mobil lebih dari 1.400 cc dilarang menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk motor lebih dari 250 cc yang dilarang menggunakan BBM subsidi. Informasi ini bersumber dari susunan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Pemirsa, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan juga LPG sangat luar biasa besarnya. Di mana di tahun 2021 pemerintah menggelontorkan 56,9 triliun rupiah. 2022 anggaran hingga 149,4 triliun rupiah. Adapun tahun 2023 pemirsa mencapai 138,3 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024 menjadi 113,3 triliun rupiah. Sayangnya anggaran triliunan rupiah untuk subsidi BBM ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi dinilai dapat menghemat anggaran negara. Seperti apa penerapan BBM bersubsidi? Berikut laporan rekan Hendri Aprilia. Pemirsa, tepat belakangan ini pemerintah sedang menegaskan pembatasan BBM bersubsidi. Dan tentunya pembatasan BBM bersubsidi ini diantaranya yakni ada bahan bakar Pertalite dan juga ada bahan bakar biosolar. Tentu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tepat pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang harapannya dapat terlaksana pada program pembatasan BBM bersubsidi. Tentu dari tujuan dan harapan dari pembatasan BBM bersubsidi ini dapat mengurangi jumlah pemakaian BBM bersubsidi yang tidak tepat dan tentu dari program ini juga memberikan tanggapan dari masyarakat baik itu pro maupun kontra yang tentu ini menjadi satu perhatian penting bagi pemerintah untuk bisa menerapkan pada program ini juga dengan tepat. Dari Jakarta, Hendri Afrila, Irham Zalkasi dan Ari Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Namun ia menyebut bahwa pembatasan pasti akan dilakukan guna memastikan penerimaan subsidi BBM tepat sasaran.
Mempertajam dulu ininya, ya, diminta untuk mempertajam dulu. Apakah mempertajam? Iya kan kita mau tepat sasaran, ini ya kan, minta ini lagi diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah atau Ya gasolin? Semua kan yang subsidi, ya kan, yang banyak yang memang harus yang dilihat. Kalau non subsidi kan enggak ada batas-batas juga terus masih belum ini kok. Kalian kok nanya kok. Pemirsa, MNC Group kembali menggelar acara MNC Forum ke-76 di Jakarta Concert Hall, Ayus Tower, Jakarta Pusat. Dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Forum kali ini fokus membahas tantangan dan juga strategi bisnis di industri televisi hingga platform streaming. Strategic Business Turnaround Pay TV and OTT dan Corporate Business Update menjadi tema dalam acara MNC Forum ke-76 yang diselenggarakan di Ayus Tower, Jakarta Pusat. Forum yang diikuti lebih dari 4.000 karyawan MNC Group ini menghadirkan sejumlah pemateri dari Direksi K-Vision dan Vision Plus. Dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Forum ini membahas aspek strategi, tantangan hingga konten yang dibutuhkan masyarakat untuk memenangkan pangsa pasar. Bisnis strateginya harus benar gitu, modelnya harus betul. Kalau udah betul baru kita kawal. Kalau kita kawal implementasinya kayak dari Bapak tadi sampai menemukan yang sempurna. Ya produk packaging kita yang memang harus benar dan harus selalu berubah mengikuti selera pasar. Tapi tantangannya juga bahwa kami ingin bahwa masyarakat juga menghargai karya-karya cipta. Jadi jangan menonton hasil pembajakan. K-Vision selalu memberikan yang resmi, yang bermutu, kualitas yang baik. Vision Plus sebagai salah satu platform OTT tanah air, kini terus memproduksi konten-konten berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Other part is, along with the content, is a strong platform for which we are always improvising and making our platform good. And when we have content and a good platform, then it is important we communicate the value to our viewers with various campaigns, promotions. MNC Forum merupakan salah satu agenda rutin MNC Group untuk terus memberikan perspektif terbaru bagi para karyawan dengan menghadirkan para tokoh yang berpengalaman di bidangnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Perpres tersebut berisi pasal terkait penyediaan fasilitas hingga perizinan. Pemirsa, Perpres yang memuat 14 pasal ditekan Jokowi pada Kamis 11 Juli lalu. Dalam Perpres pasal 2 disebutkan percepatan pembangunan IKN bertujuan untuk membentuk ekosistem layak huni khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang meliputi penyediaan dan juga pengelolaan layanan dasar dan sosial serta fasilitas komersial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, pemirsa, penyediaan dan juga pengelolaan layanan dasar dan sosial meliputi hunian, kesehatan, pendidikan, sosial dan juga budaya, energi serta ketenaga listrikan, telekomunikasi dan digitalisasi, transportasi, air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah, fasilitas kedaruratan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, fasilitas keagamaan, fasilitas perkantoran dan juga ketentraman serta ketertiban umum. Sedangkan penyediaan fasilitas komersial meliputi hotel, pusat perbelanjaan, retail dan toko, restoran dan pusat rekreasi serta hiburan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan Istana Negara di Nusantara, Kalimantan Timur dapat digunakan pada akhir Juli 2024. Ya, pemirsa, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi mengatakan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang utamanya, dapat fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang.
Sementara progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73%. Pemirsa, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia setelah Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota negara atau IKN dipindahkan ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Apa saja visi dan juga rencana pembangunan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota? Berikut kita lihat. Pertama, pemirsa, atur perluasan kawasan aglomerasi wilayah. Aglomerasi akan diperluas meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Cianjur. Dan yang kedua adalah ketentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung 1 putaran. Pemenang ditentukan dari perolehan suara terbanyak. Sementara masa jabatan gubernur dan wakil gubernur setelah 5 tahun boleh menjabat 2 periode jika terpilih kembali. Yang ketiga, pemirsa, aneka kekhususan kebudayaan Betawi mulai dari sektor ekonomi, penataan ruang, pariwisata, perdagangan hingga kebudayaan harus dirasakan masyarakat Betawi. Mengusulkan RUU DKJ mengatur kuota untuk masyarakat Betawi ikut pemilihan gubernur. Adapun kriteria khusus siapa saja yakni orang Betawi. Yang keempat, pemirsa, kepemilikan aset negara Stadion Gelora Utama Bung Karno atau GBK hingga Monumen Nasional atau Monas tetap menjadi milik pemerintah pusat, tidak diserahkan kepada Jakarta. Yang kelima, pemirsa, penambahan alokasi dana bagi kelurahan-kelurahan diberi alokasi dana dari APBD Provinsi untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Keenam, kewenangan khusus dalam pendidikan berupa perizinan, kerjasama, bantuan pendanaan, pembinaan, monitoring operasional, dan pengawasan pada satuan pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing. Yang ketujuh, pemirsa, penyesuaian mengenai pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan uang. Dan yang terakhir, ketentuan lain terkait pertahanan dan juga bank tanah. Pemirsa, Vita Azahra, putri dari pasangan suami istri tunanetra yang tertolak PPDB SMA 2024 jalur afirmasi, kini dapat melanjutkan pendidikannya. Wali Kota Semarang, Heferita Gunaryanti Rahayu yang akrab disapa Mbak Ita, menjadikan Vita Azahra sebagai anak asuhnya melalui program Gerbang Harapan. Wali Kota Semarang, Heferita Gunaryanti Rahayu, mendatangi kediaman Vita Azahra, putri pasangan suami istri tunanetra yang tertolak penerimaan peserta didik baru PPDB SMA 2024 jalur afirmasi. Di rumah kontrakan kecil di kawasan Tembalang, Kota Semarang ini, wali kota yang akrab disapa Mbak Ita disambut Warsito dan Uminia, orang tua Vita. Melalui program gerakan bersama orang tua asuh untuk pengembangan hari masa depan, Mbak Ita memastikan pendidikan Vita Azahra di SMA Mardi Siswa ditanggung pemerintah, baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang. Tergantung nanti kita ingin membantunya seperti apa, tapi tadi saya sudah mempunyai komitmen karena saya juga sudah anak juga udah mentas gitu ya, jadi saya punya anak baru gitu. Selain tadi juga ada anak, saya sudah punya anak Papua gitu yang menjadi anak asuh saya, dan ini saya sekarang juga punya anak asuh baru lagi namanya Vita yang insya Allah akan sekolah di SMA Mardi Siswa. Vita Azahra sebelumnya diterima di SMK 11 Kota Semarang.
namun tidak mengambilnya karena jurusan tidak sesuai keinginannya. Karena saya di SMK 11 tuh nggak suka jurusannya, sama saya pengennya SMA. Pengennya SMA ya? Iya. Emang di sana jurusan apa adanya? Desain komunikasi visual, pengembangan perangkat lunak dan game, sama animasi. Siang, alhamdulillah Jumat berkah. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, semua selalu mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah membantu keluarga kami yang sangat memerlukan ini. Mudah-mudahan pemerintah Kota Semarang selalu diberikan kemampuan untuk melindungi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Amin. Diketahui kisah Vita Azahra, putri dari pasutri tunanetra Warsito Uminia, viral karena terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan SMA lewat jalur afirmasi akibat terkendala data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk ketiga kalinya Kepolisian Republik Indonesia memberikan anugerah Hugeng Awards kepada anggotanya yang berprestasi. Kedepannya diharapkan kinerja kepolisian semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Puncak penganugerahan Hugeng Awards 2024 digelar di Gedung Tribrata, Jakarta yang dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sejumlah tokoh penting mulai dari elemen pemerintahan hingga masyarakat dan mahasiswa. Pada tahun ini ada 5 polisi teladan yang terpilih menjadi pemenang Hugeng Awards dengan kategori polisi berdedikasi, polisi inovatif, polisi berintegritas, polisi pelindung perempuan dan anak, serta polisi tapal batas dan pedalaman. Kapolri berharap dengan adanya penghargaan Hugeng Awards ini bisa menjadi motivasi anggota Polri agar dapat bekerja semakin baik dan berintegritas dan dapat melayani masyarakat. Saat ini kembali kita laksanakan kegiatan Hugeng Awards yang ketiga, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dan sekaligus memotivasi anggota-anggota kita agar terus berkarya, melakukan pelayanan yang baik, memberikan pelayanan yang baik, dan tentunya semakin berintegritas. Tak hanya 5 anggota Polri yang mendapatkan penghargaan, dalam acara yang memasuki gelaran ketiga ini, Jenderal Polisi Listio Sigit pun memperoleh penghargaan dan cenderamata berupa lukisan yang dibuat langsung oleh Hugeng Iman Santoso. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sebuah pameran rempah-rempah digelar di Jakarta. Selain memperkenalkan rempah-rempah, pameran tersebut juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sebuah pameran rempah-rempah digelar di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Selain memperkenalkan rempah-rempah, pameran ini juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Selain menampilkan rempah-rempah asli Indonesia, pameran ini juga menampilkan warisan kuliner serta budaya Indonesia kepada pengunjung. Nah, dari jalur rempah ini tidak hanya kita membahas mengenai sejarahnya saja, tapi juga kita mengangkat bagaimana rempah-rempah ini tidak hanya menjadi sebuah komoditi, tapi juga menjadi suatu kultur untuk mengembalikan, membangkitkan kembali kejayaan Indonesia yang sudah ditanam dan diperoleh dari leluhur kita pada masa lalu. Nah, rempah-rempah yang jaya pada masa leluhur kita ini kita harus hidupkan kembali. Pameran ini digelar dari bulan Juli hingga Agustus mendatang dan dibuka untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dorong pemanfaatan minyak nila, pemirsa, parfum nilam karya anak muda Aceh siap tembus pasar nasional. Pemirsa, anak muda Aceh unggul hebat
melakukan tes pasar untuk produk parfum Nilam di acara Bayangkara Fest 2024 di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Minyak Nilam merupakan bahan pengikat terbaik untuk produk parfum dan Aceh merupakan produsen minyak nilam terbaik di dunia. Tes pasar diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi para pelaku usaha muda dalam mengembangkan produk nilam mereka. Serta membuka peluang baru pemirsa untuk mengoptimalkan potensi industri minyak nilam di daerah ini. Kita ke informasi kuliner pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda pecinta mie khas Jepang yang tinggal di kota Jambi. Salah satu kedai ramen populer membuka cabang baru dan siap memanjakan lidah Anda. Dan selain rasanya yang nikmat, harganya juga relatif terjangkau. Jangan ngaku pencinta ramen kalau Anda tidak tahu ramen yang satu ini. Ramen ya. Kedai ramen populer ini baru saja membuka cabang baru di Mall WTC Batanghari, Kota Jambi. Sekaligus menjadi cabang ramennya ke-92 di Indonesia. Nah, bagi Anda pecinta pedas bisa mencoba chicken ramen matah atau volcano dry ramen. Selain itu, ramennya juga menyediakan aneka menu nasi atau biasa disebut donburi, seperti chicken chop don, chicken kari katsudon, dan beef yakiniku don yang siap menggugah selera. Selain aneka ramen dan donburi, Anda juga bisa mencicipi pilihan menu pendamping. Dan sebagai bagian dari grand opening, ramennya memberikan promo buy one get one free dan berlaku pada tanggal 15 hingga 18 Juli 2024 mendatang. Di Jambi, dan ini merupakan store pertama kita di Jambi. Alhamdulillahnya akhirnya kita bisa masuk ke kota Jambi ya, karena banyak banget antusiasme dari masyarakat Jambi juga yang pengen ramennya buka di sini. Kita bakal ada promo opening, biasanya memang buy one get one, itu di tanggal 15 sampai 18 Juli nanti. Jangan khawatir, meskipun bercita rasa tinggi, harga menu di ramennya ini masih sangat terjangkau dan telah bersertifikat halal. Ramennya juga berencana akan membuka cabang di kota-kota besar lainnya. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio resmi membuka Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024. Forum koordinasi ini digelar dalam upaya meningkatkan sinergitas untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Kemenparekraf menggelar Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Mengusung membangun sinergitas industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing. Forum koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Wamenparekraf Angela Tanusudibio yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Digelar untuk pertama kalinya, Forum Koordinasi Industri Pariwisata ini ditargetkan dapat menjadi gerbang kemajuan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Ada sinergi antara pusat dengan daerah, ya, yang dimana semua program dan kebijakan bisa selaras. Kolaborasi dengan para stakeholders juga penting supaya nggak ada mismatch. Kebijakan yang dikeluarkan itu bisa betul-betul mengayomi industri, supaya industrinya makin berkembang. Industri yang dimiliki oleh siapa? Industri yang dimiliki oleh pemain lokal. Di rencana pengembangan jangka menengah 2025-2029 nanti yang memang menjadi isu yang tetap dapat kita bersama-sama untuk bahas bersama-sama agar target dari pembangunan ekonomi kita di mana pariwisata menjadi salah satu kontribusi penerimaan devisa ini bisa tercapai. Ajang ini diisi dengan 2 sesi diskusi yang membahas isu ketenaga kerjaan, keselamatan, hingga strategi pemasaran pariwisata di kancah global. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencapai usia 50 tahun tidaklah mudah bagi sebuah dunia bisnis. Salah satunya adalah bisnis perhotelan yang sangat kompetitif. Hotel Arya Duta Menteng yang terletak di jantung pusat kota merayakan ulang tahunnya yang ke-50 dengan berbagai rangkaian acara dan kegiatan.
Dengan mengusung tema nyaman berpengalaman 50 tahun dan menyuguhkan kebudayaan Betawi, sebuah tarian lenggang, nyai, dan penyematan kain Betawi dihadirkan untuk 100 tamu undangan yang hadir dalam gala dinner. Acara ini diharapkan dapat semakin mendekatkan hubungan kerjasama Hotel Arya Duta Menteng dengan para konsumen setianya, dan kedepannya Hotel Arya Duta Menteng bisa semakin maju dan memberikan pengalaman dan pelayanan spesial bagi para konsumen. Harapan kami adalah di malam hari ini kami dapat engage dengan partner kami, sehingga kerjasama yang baik yang telah terjalin selama ini dapat terjalin terus di masa yang akan datang. Kedepannya Arya Duta harus semakin maju, memberikan experience yang luar biasa bagi tamu kami, dan memberikan pelayanan yang baik dalam produk dan servis bagi seluruh stakeholder kami juga. Sejumlah pelanggan dan mitra setia mengatakan usia 50 tahun ini menunjukkan bahwa Hotel Arya Duta Menteng merupakan salah satu hotel yang mampu bertahan di tengah perkembangan dan kemajuan dunia perhotelan. Semoga bisa tetap membuat kita merasa tidak kehilangan cerita-cerita nostalgia lama, walaupun zaman terus berkembang, maju. Ini juga mengikuti perubahan-perubahan zaman dengan pesat, tapi hal-hal yang dulu yang pernah kita alami di sini itu nggak hilang gitu. Meski usianya terbilang tidak muda lagi, tapi itu menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki Arya Duta selama 50 tahun itu akan membawa Arya Duta menjadi lebih sukses daripada sebelumnya. Tentu saja usia menentukan seberapa berpengalaman hotel tersebut ya. Dalam acara ini, Hotel Arya Duta Menteng juga turut memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada sejumlah pelanggan dan mitra setia, serta media yang telah mendukung Hotel Arya Duta Menteng sejak lama. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan.